amin itu adalah zikir? Bukankah dari zaman Nabi amin sudah diteriakkan berjamaah? Lalu siapa bilang zikir tidak pernah ada berjamaah di zaman Nabi? Ini namanya walah bajaran. Bujur. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Allah. Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua senantiasa bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Bujur, baru belajar. Coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau. Sebenarnya burung itu sedang bertasbih memuji Allah. Coba dengarkan ketika ada suara angin berhembus. Hakikatnya angin itu sedang bertasbih memuji Allah. Coba lihat ketika ada pohon, daunnya bergerak, pohon itu daun-daunnya hakikatnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja, kalau daun saja, kalau burung saja, kalau angin saja, kalau semuanya bertasbih memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Untuk yang kesekian kalinya, saya ingin melatih diri saya dan mengajarkan kepada semuanya, kalau ingin cepat meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia, guru saya menitipkan pesan, sering-seringlah memuliakan Allah lewat lisannya. Makin sering memuliakan Allah dengan lisanmu, makin cepat Allah muliakan dirimu. Hari ini kita getarkan majelis ini dengan bertasbih kepada Allah. Siap? Ya. 50 orang. Justru di masa pandemi ini, vaksin yang paling hebat adalah vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Amerika bikin vaksin namanya Pfizer, ada vaksin namanya Moderna, ada vaksin namanya Astra dan Sinovac. Indonesia nggak mau ketinggalan, bikin vaksin juga, namanya Nusantara. Sekarang ada vaksin baru namanya booster. Berapa banyak orang sudah divaksin, jiwanya masih belum menemukan ketenangan, dihantui oleh ketakutan. Benar, tenang itu mahal. Sementara untuk tenang sudah jauh-jauh hari Allah tawarkan dalam Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir
berzikir kepada Allah, hati, jiwa dijamin pasti akan jadi tenang. Ajil, ajil. Berapa banyak orang hilang ketenangannya, dihantui ketakutan. Ada video saya lihat, orang masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Ini namanya bungul-bungul pintar. Bujur, bujur. Padahal sudah divaksin masih tidak tenang jiwanya. Maka sekali lagi, kita nggak tahu ke depan virus apa lagi yang akan mereka mainkan. Saya titipkan pesan, tingkatkan imun, tingkatkan iman. Kenapa? Sekarang kita berada di fase bukan perang nuklir lagi, tapi kita sudah masuk di fase perang virus. Belum selesai corona, mereka sudah hadirkan Omikron. Bujur, bujur. Maka tidak ada tempat berlindung yang paling dahsyat melainkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Siapa yang ingin meminta ketenangan, rahasianya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Semuanya, sekali lagi saya mau dengar jawabannya. Kalau saya ajak berzikir berjamaah, siap? Siap. Kayak terpaksa. Habib Ahmad Al-Habsyi, sebenarnya kami itu suka dengan zikir berjamaah, tapi kami ragu apa ada dalilnya. Soalnya kata orang Wahabi, Wahabi, kata orang Salafi, Salafi, salah fikir, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Zaman Nabi tidak pernah ada yang namanya zikir berjamaah. Bid'ah. Sudah gak mau zikir, malah memfitnah orang yang berzikir. Udah gak mau diajak zikir, terkadang-kadang menjadi penghalang untuk membuat orang jadi gak zikir. Bujur? Bujur? Sekarang kita luruskan pemikiran mereka. Bapak Ibu, siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Kita buktikan. Fakta yang pertama, dulu Nabi pernah jadi imam, para sahabat jadi makmum. Ketika Nabi mimpin salat, Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya ambil ujungnya saja. Mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Qori, tidak semerdu tim nasyid. Maaf, Habib juga manusia. Malam ini tabligh akbar saya titik ke-29. Kurang tidur, banyak acara, suara jadi korban. Apalagi Ramadan. Saking sibuknya Ramadan, saya gak makan siang. Bingung, bingung. Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum. Nabi baca surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah kalimat amin itu adalah zikir? Bukankah dari zaman Nabi amin sudah diteriakkan berjamaah? Lalu siapa bilang zikir tidak pernah ada berjamaah di zaman Nabi?
ini namanya walah bajaran. Bujur. Bujur. Dari zaman Nabi, amin, zikir sudah diteriakkan berjamaah. Saya nggak pernah lihat satu riwayat hadis pun ketika sholat berjamaah amin diteriakkan masing-masing. Kapan selesai sholatnya? Bujur. Bujur. Habib, kata mereka, amin itu bukan termasuk zikir. Sekarang makin nampak kebodohannya. Siapa bilang amin gak termasuk zikir? Saya hadirkan dalil berikutnya. Habib dilawan. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan, dua-duanya akan dapat pahala yang sama, akan meraih kemuliaan yang sama. Mana mungkin dapat pahala kalau bukan zikir? Bujur. Mana mungkin berpahala kalau bukan karena zikir? Bujur. Bujur. Bapak Ibu, mau tahu enggak amalan yang paling senang dilakukan oleh malaikat? Itu salah satunya mengaminkan doa kita. Dan malaikat itu makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah, gak pernah maksiat. Kerjanya ibadah, ibadah, ibadah. Zikir, zikir, zikir. Salah satu zikir yang sering diamalkan malaikat, senang betul mengaminkan doa manusia. Salah satu doa yang sering diaminkan malaikat adalah ketika seseorang mengangkat tangan berdoa untuk saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat ikut mengaminkan. Ya Allah, panjangkan fulan bin fulan umurnya ya Rabb. Tanpa dia tahu, malaikat di belakang langsung berkata, amin, amin, amin. Semoga engkau pun mendapatkan apa yang kau mintakan buat saudaramu. Maaf, kalau amin gak termasuk zikir, mana mungkin malaikat mau mengamalkannya? Bujur. Bujur. Jadi jangan takut, zikir berjamaah sudah ada di zaman Nabi. Enggak cukup saya luruskan pakai satu dalil, saya tambah dalil kedua biar Wahabi pada paham. Dalil kedua, dulu Nabi pernah bawa para sahabat menunaikan umrah dan haji. Dalam perjalanan haji dan umrah, Nabi membaca talbiyah. Bukankah talbiyah itu zikir? Dan itu dikumandangkan Nabi bersama sahabat berjamaah sampai detik ini. Siapa yang menunaikan umrah, siapa yang melaksanakan haji, talbiyahnya berjamaah. Bujur, bujur. Udah 2 tahun kita nggak teriak-teriak kalimat ini. 2 tahun gara-gara corona haji ditunda, umrah diundur. Malam ini kita teriakan sama-sama suara talbiyah. Mudah-mudahan paling tidak menghilangkan kerinduan dengan Makkah Al-Mukarramah, menghilangkan kerinduan dengan Ka'bah, menghilangkan kerinduan dengan Masjid Nabawi. Semuanya kita teriakan sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari dulu zikir berjamaah sudah ada. Masih nggak cukup 2 dalil saya hadirkan. Masih mau ngomong, masih mau berani ngomong. Zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi. Itu namanya walah betul. Bahasa lainnya walah juai. Apa lagi itu namanya? Walah apa lagi? Walah bajaran. Apa lagi mas? Apa lagi?
Walok papais. Dalil ketiga, dulu Nabi pernah perang bersama sahabat melawan musuh-musuh Allah. Seringkali di atas kertas jumlah pasukan Nabi lebih sedikit, tapi jumlah musuh 10 kali lipat. Saya kasih contoh perang Badar. Pasukan Nabi cuma 300-an, pasukan lawan 10 kali lipat, ribuan. Nabi sadar, Nabi tahu fitrahnya manusia, lihat musuh lebih banyak suka kalah mental sebelum perang. Lihat lawan badannya keker suka gemeteran. Nih bocah-bocah ini kalau mau ikut lomba tinju, lihat musuhnya lebih gede, dilihat otot musuh otot besi, urat kawat, leher beton, mukanya asbes. Saya pastikan belum bunyi bel itu kita sudah keringat dingin, badan kita akan bergetar, tangan kita akan bergetar, bahasa Inggrisnya menggitir. Banyak orang Inggris di sini. Nabi nggak mau ini terjadi kepada pasukan Nabi. Nabi cerdas, Nabi fatana, Nabi cari akal untuk bisa membakar semangat para mujahid, biar nggak keder, biar nggak kalah mental, biar nggak gemetar. Nabi bakar semangat juang mereka dengan teriakan apa? Teriakan takbir. Bukankah takbir itu zikir? Bujur, bujur. Ketika takbir diteriakan, gemuruh takbir dijawab oleh para sahabat. Itu mereka sedikit pun tidak ada rasa takut mati. Mereka malah seolah-olah seperti sedang mencium aroma bau surga yang menyenang. Takbir diteriakan, gemuruh di bawah angin. Itu orang kafir yang malah gemeteran mendengar seolah-olah jumlah kaum muslimin lebih banyak dari mereka. Mereka yang kalah mental. Kita buktikan ketika takbir diteriakan, bantu saya jawab sekuat-kuatnya. Kita buktikan barokah kebersamaan itu luar biasa. Takbir, takbir, takbir. Dari dulu zikir berjamaah sudah pernah ada. Jadi siapa bilang zaman Nabi nggak ada zikir berjamaah? Wujud. Maka malam ini jangan pedulikan pendapat mereka yang sesat menyesatkan. Saya nggak mungkin mengamalkan amalan tanpa berlandaskan dalil yang diajarkan oleh guru-guru kami seterusnya. Maka malam ini biar makin berkah kampung ini, kita getarkan dengan bertasbih berjamaah. Semuanya lebih baik kita tergila-gila karena ingat Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Lebih keras. Allah, Allah, Allah. Sekali lagi lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah.
Malam ini berkah akan terus bertambah kalau kita mau memuji orang yang dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Hadirkan di hadapan saya manusia mana yang namanya paling banyak disebut di seluruh seantero bumi ini kalau bukan nama Muhammad. Ketika azan dikumandangkan di seluruh dunia, nama yang satu itulah yang paling banyak disebut. Ketika qomat diteriakkan, nama itulah yang paling banyak disebut. Ketika orang dalam sholat bertahiyat menyebut namanya, nama itulah yang paling banyak disebut. Bahkan ketika semua makhluk Allah, bahkan Allah dengan para malaikatnya saja bersalawat atas namanya, nama itulah lagi-lagi yang paling banyak disebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Satu kali baca istighfar hanya satu dosa yang dihapuskan. Tapi satu kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1. Rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Dan hanya ada satu-satu amalan di dunia ini, meskipun diamalkan, dilakukan, dikerjakan, ada sombongnya, ada riaknya, amalan itu tetap diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Berbeda dengan amalan lain. Mau sholatkah namanya, mau puasakah, mau hajikah, kalau ada riak ketika kita menjalankannya, maka hilang pahalanya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya satu-satunya amalan. Amalan itu adalah sholawat. Maka tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan bersolawat kepada Nabi. Siapa yang mendengar nama Nabi disebut tapi dia malas bersalawat, kata Nabi, itulah orang yang bakhil menurut pandangan Allah. Bakhil, bahasa Inggrisnya pemalas, engkel. Orang sini bilang bakhil apa? Hah? Kikik. Mulai aneh. Ini ngomong-ngomong planet apa sih? Kikik. Kikik. Pemalar. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang pemalar itu, orang yang kikik itu, orang yang engket itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, kata Nabi, tidak mau bersolawat kepadaku. Ayo kita gentarkan majelis ini dengan memuliakan Nabi. Guru saya menitipkan pesan, jangan mimpi, jangan mimpi bisa mulia duniamu, mulia akhiratmu, kalau orang yang paling dimuliakan oleh yang maha mulia tidak engkau muliakan dalam hidupmu. Belajarlah dari guru kita, Guru Zaini. Kenapa dimuliakan Allah hidupnya? Bahkan ditunjukkan kemuliaan setelah wafatnya. Salah satunya lisannya tidak pernah kering untuk memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah. Makhluk yang pantas dipuji karena Allah yang maha dipuja memujinya. Makhluk yang pantas dimuliakan karena Allah yang maha mulia memuliakan. Sekalipun Nabi memang manusia, tapi saya pastikan demi Allah, Nabi tidak sama kualitas manusianya seperti kita. Basyaran la kal bashar. Hakikatnya Nabi memang manusia,
tapi nggak sama dengan manusia seperti kita. Kan saya kasih contoh ya, biar bisa membedakan antara Nabi dengan kita. Nabi pernah keringetan, kita sering keringetan. Sama-sama keringetan, tapi jangan samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi pasti bau kasturi. Keringat kita bau acan. Keringat Nabi bau kasturi, keringat kita bau terasi. Keringatnya sama, kualitasnya beda. Inilah makna basyaron la kal basyar. Faham? Saya kasih contoh kedua. Nabi pernah berludah, pernah. Kita pun sering berludah, tapi sama-sama berludah. Jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi jadi berkah, ludah kita jadi virus corona. Bujur, bujur. Inilah makna basyaron lakan basyar. Makin paham, makin dia paham, saya kasih contoh ketiga. Acil, Acil, ini contoh ketiga, bikin nyengir tapi ngajak mikir. Bikin nyengir tapi ngajak mikir. Acil tahu warna emas itu kuning kan? Dengarkan baik-baik. Kuning, emas pasti kuning. Sekali lagi, emas pasti kuning. Tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Yang sering mandi di sungai pernah melihat benda itu mengapung-apung. Emas pasti kuning, tapi apakah yang kuning-kuning pasti emas? Belum tentu. Nabi memang pasti manusia, tapi kualitasnya nggak sama dengan kita. Ibarat batu, Nabi itu batu mutiara, meskipun kecil nilainya berharga. Nggak kayak kita, batu koral. Mau satu truk batu koral harganya nggak sama dengan batu mutiara. Sampai di sini paham? Paham? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya. Itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Izinkan saya menghantarkan penghormatan yang terindah kepada segenap para habaibuna wa ahibbaina kiram. Hadir bersama kita khadimul majlis, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'lih, habibuna al-mahbub, al-habib Umar al-Habshi, hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadir bersama kita ada Habibun al-Mahbub Al-Habib Idrus Bahashim. Hadir bersama kita ada Ustadz Salman. Enggak pakai khan. Salman kan? Salman kan? Atau bukan? Betul kan? Salman kan?
Hadir bersama kita ada Ustadz Haji Muhammad Rudiansyah. Hadir bersama kita Guru Khair. Hadir bersama kita ada Bapak Abdul Sani, Haji Badrun, ada Ustadz Hasanuddin Al-Banjari. Kita doakan dulu yuk guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Mohon maaf kalau saya nggak bisa nyebut satu persatu yang lainnya. Saya pastikan di hati ini ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Sekali lagi angkat tangannya, kita doakan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, jaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah kampung negara. Malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Malam ini saya merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Malam ini saya sedikit pun tidak merasa jadi orang asing. Tapi detik ini saya betul-betul merasa seperti sedang menatap, melihat wajah-wajah saudara saya semuanya. Dan saya bahagia bisa safari dakwah di Kalimantan Selatan ini. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang paling sering saya kunjungi dan yang paling lama saya datangi itu Kalimantan Selatan. Saya sudah keliling Indonesia. Saya berani menyimpulkan Kalimantan Selatan provinsi yang paling langka sedunia. Apa kelangkahannya? Coba lihat. Satu-satunya provinsi di dunia ini, di dalam provinsi ada negaranya. Jujur. Di mana-mana di dalam negara baru ada provinsinya. Ini di dalam provinsi ada negaranya. Bujur. Bahkan bukan cuma satu negara saja ada di Kalimantan Selatan, Habib. Saya sudah keliling semuanya. Ketika pertama kali saya diajak ke Kalsel, panitia berkata, Habib, iya, malam ini kami akan bawa Habib bertausiah di negara Sudan. Saya ngebayangi Sudan negara Arab. Begitu sampai Sudan singkatan Sungai Danau. Saya di I love you oleh panitia. Dikerjain. Hari kedua saya tanya, kemana kita akan mengisi acara hari ini? Habib, malam ini Habib akan kami bawa ke negara Tarim. Saya ngebayangi Tarim Hadramut Yaman. Begitu nyampe ke sana, ternyata Tarim yang dimaksudkan adalah Tanjung Rema. Yang paling jauh acara ketiga, saya dibawa kemana? Bukan negara Arab, tapi negara Eropa. Apa negaranya? Amsterdam. Begitu nyampe Amsterdam, singkatan Amuntai masuk dalam. Yang keempat, lebih seru. Saya dibawa tausiah kemana? Kanada. Begitu nyampai rupanya kandangan dalam. Ajil, izinkan malam ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudah menjadi wasilah membawa saya safari dakwah keliling di Kalimantan Selatan ini. Nanti berakhir dakwah saya sampai tanggal 30 di Tabalong dan sekitarnya.